Baik, salam jumpa. Video kali ini itu sebenarnya masih merupakan em, sambungan dari video yang sebelumnya. Kita masih bicara tentang validitas diskriminan, tetapi pada video kali ini kita akan khususkan pada eh, kaitan antara eh, korelasi antar variabel dengan pengaruhnya terhadap validitas diskriminan. Nah, kita akan khususkan pada hal itu ya. Jadi, bagaimana korelasi antar variabel itu berpengaruh terhadap validitas diskriminan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa jika dua variabel itu memiliki korelasi yang tinggi, maka kemungkinan besar validitas diskriminannya tidak akan terpenuhi. Tetapi apabila korelasi antara dua variabel itu rendah, maka kemungkinan validitas diskriminannya terpenuhi. Nah, untuk membuktikan itu, teman-teman bisa saksikan video ini sampai selesai. Oke, jadi ini data saya yang sama seperti video sebelumnya. Jadi ada tiga variabel, financial knowledge, financial attitude, sama keputusan berinvestasi. Nah, kita akan uji dulu validitas sama reliabilitasnya. Nah, kita ke PLS algorithm, upload. Nah, kita lihat autoloadingnya. Ternyata autoloadingnya ini kan tidak semuanya hijau. Ada yang masih merah. Nah, kalau kita lihat diskriminan validity-nya, kita langsung ke diskriminan validity ya. Nah, ternyata validitas diskriminannya itu belum terpenuhi. Nah, di HTMT-nya itu masih ada angka yang di atas 0,9. Dan itu terkait antara financial attitude dengan financial knowledge. Lalu Vonnegut kriterionnya juga belum terpenuhi. Karena apa? Karena nilai akar kuadrat AV-nya yang biasanya di bagian atas ini, itu kan harusnya nilainya itu lebih besar daripada nilai yang di bawahnya. Tetapi di sini justru tidak seperti itu. Nah, ini ada nilai yang ternyata ya lebih besar daripada akar kuadrat AV-nya. Nah, ini nilai yang di bawah ini 0,855 ini kan lebih besar daripada 0,788. Nah, ini membuktikan bahwa HTMT-nya itu Vonnegut criterion itu belum terpenuhi. Nah, ini pun antara financial attitude dan financial knowledge. Nah, jadi eh, validitas diskriminan pada data ini tuh belum terpenuhi. Nah, di kriteria HTMT dan Vonnegut criterion. Nah, pada video kemarin itu sudah saya jelaskan bahwa kalau HTM, kalau validitas diskriminannya belum terpenuhi, nah, apalagi di antara financial attitude dan financial knowledge, maka bisa terjadi bahwa variabel financial attitude sama variabel financial knowledge ini itu adalah dua variabel yang tidak berbeda atau dua variabel yang mungkin konstruknya sama gitu ya, sama, tidak berbeda. Nah, lalu kita buktikan dengan nilai korelasi kan. Kalau korelasinya tinggi, itu menandakan bahwa memang betul-betul financial attitude dan financial knowledge ini itu adalah dua konstruk yang sebenarnya itu sama gitu ya. Nah, ini kita buktikan kemarin itu kan dengan ini. Nah, ini kita buktikan ya. Jadi kita ini data data yang saya ambil dari Smart PLS. Ini kita buktikan. Oke, correlate. Lalu FK-nya di sini kita masukkan FK dan FK. Lalu oke, kita lihat. Nah, ini teman-teman. Ini korelasinya tinggi ya. Korelasinya tinggi 0,867. Ini membuktikan bahwa financial knowledge dan financial attitude itu mungkin saja bukan dua konstruk yang berbeda, tapi sebenarnya mereka ini konstruk yang sama. Jadi kalau mau digabung itu bisa gitu ya. Karena nilai korelasinya tinggi sekali. Nah, ini membuktikan bahwa memang jika dua variabel itu korelasinya tinggi, maka ini bisa mempengaruhi validitas diskriminan ya. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah dia bisa menyebabkan validitas diskriminan itu menjadi tidak terpenuhi gitu.
karena defavorable itu korelasinya tinggi. Nah, lalu kemarin, kemarin itu kita sudah apa namanya membuat supaya validitas diskriminan ini menjadi terpenuhi dengan cara kita eh, ini ya kita menukar gitu ya, kita mengganti posisi itemnya. Bisa jadi ada item ini yang memang justru tidak mengukur variabelnya tapi mengukur variabel yang lain. Dalam hal ini bisa terjadi item di variabel financial attitude itu justru tidak mengukur financial attitude tapi mengukur financial knowledge. Nah, kita lihatnya pada cross loading. Nah, kita lihat. Nah, ini ternyata ada item FA6 ini itu korelasi dia dengan financial attitude itu 0,67. Tetapi korelasi dia dengan financial knowledge itu 0,688. Berarti FH6 ini sebenarnya tidak mengukur financial attitude, tapi dia mengukur financial knowledge. Lalu FK1. Nah, FK1 ini di financial attitude dia korelasinya 0,797. Nah, di financial knowledge dia korelasinya 0,794. Kan lebih kecil. Berarti FK1 ini sebenarnya dia tidak mengukur financial knowledge, tapi dia mengukur financial attitude. Maka ini kita ganti, gitu ya. Kita ganti. Nah, kita ganti. Tadi itu FA6 ya, FA6 delete. Nah, FA6 ini kita masukkan ke sini, ke financial knowledge. Lalu FK1 kita delete, kita masukkan ke financial attitude. Nah, seperti ini. Nah, ini kita rapikan dulu. Oke, nah ini ya. Nah, sekarang kita calculate lagi. Kita calculate lagi. Nah, ini auto loadingnya kita lihat. Ya, masih ini. Kita biarkan saja. Ternyata reliabilitasnya bagus. Lalu diskriminan validity-nya juga sudah terpenuhi, gitu ya. Sudah terpenuhi. Nah, ini akar akar produk kafenya juga lebih tinggi nilainya. Sudah terpenuhi. Tapi kita lihat di sini auto loadingnya masih ada yang merah. Nah, nah ini jangan buru-buru kita buang. Bisa jadi bahwa item-item yang auto loadingnya merah ini justru ini apa item-item yang memang tidak mengukur variabelnya. Misalnya FA3. Nah, FA3 ini kan dia item di financial attitude. Bisa terjadi FA3 ini justru bukan mengukur financial attitude, tapi mengukur financial knowledge. Begitu pula FK2. FK2 ini bisa terjadi item FK2 ini bukan mengukur financial knowledge, tapi dia mengukur financial attitude. Nah, kita lihat pada cross loading. Nah, kita lihat FA3. Nah, ini FA3 ini korelasinya dia dengan financial attitude itu cuma 0,671. Sedangkan korelasi dia terhadap financial knowledge itu 0,795. Berarti memang betul. FA3 ini justru tidak mengukur financial attitude, tapi mengukur financial knowledge. Lalu yang tadi itu FK2. FK2 itu korelasinya dengan financial attitude itu 0,708. Lalu korelasinya terhadap financial knowledge itu cuma 0,587. Nah, ini membuktikan bahwa item FK2 itu sebenarnya bukan mengukur financial knowledge, tapi mengukur financial attitude. Jadi kita ganti gitu ya, kita tukar gitu ya. Jadi FA3 kita masukkan ke financial knowledge, FK2 kita masukkan ke financial attitude. Nah, ini FA3 ya, FA3 direct kita masukkan ke financial knowledge. Lalu di FK2 kita delete, kita masukkan ke sini financial attitude. Nah, kita rapikan. Sudah ya. Sekarang kita calculate self population. Nah, kita lihat auto loadingnya hijau semua. Ininya bagus, reliabilitas dan AP-nya. Dan diskriminan validity-nya juga bagus ya. ATMT-nya sudah di bawah 0,9. Lalu foreign leaker-nya juga eh, bagus ya. Akar produk kafenya sudah lebih tinggi nilainya dibanding yang di bawahnya. Nah, artinya ini validitas diskriminasi sudah terpenuhi. Nah, kalau validitasnya sudah
validitas diskriminannya sudah terpenuhi, itu berarti apa? Berarti bahwa semua variabel ini memang berbeda satu dengan yang lainnya. Berarti financial attitude dengan financial knowledge ini memang sudah merupakan dua item yang berbeda, sudah tidak sama lagi. Nah, untuk membuktikan itu, kita bisa membuktikan dengan melihat korelasinya. Nah, itu berarti sekarang saya ke SPSS. Nah, saya buka yang data yang ini. Nah, teman-teman lihat, tadi kan kita sudah tukar itemnya ya. Jadi, item FA3 dan FA6 itu ada di variable financial knowledge, sedangkan item FK1 dengan FK2 itu masuk di variable financial knowledge. Nah, lalu sekarang sudah saya total apa? Total score kan ini. Nah, lalu kita lihat korelasinya. Nah, ini sudah saya ini ya. Lalu kita oke, kita klik ya. Nah, kita lihat korelasinya. Nah, ternyata korelasinya rendah, 0,537. Nah, itu berarti apa? Berarti apa? Berarti memang sekarang financial knowledge dan financial ethics itu tuh memang merupakan dua variabel yang berbeda karena nilai korelasinya rendah itu 0,537. Nah, ini membuktikan bahwa memang korelasi antar variabel itu memang mempengaruhi memang mempengaruhi diskriminan validity atau validitas diskriminan. Jika dua variabel itu korelasinya tinggi, maka validitas diskriminannya cenderung tidak terpenuhi. Tetapi kalau dua variabel itu korelasinya rendah, maka validitas diskriminannya mungkin akan bisa terpenuhi. Oke, demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.